Bab 593 berlutut sampai mati dia berbalik badan dan pergi. Brahma melihat ke arah Riku dan berkata, Riku, benar yang dikatakan kakak sepupumu, kau benar-benar ingin bunuh dia? Riku sibuk menjelaskan, kakek, aku lakukan ini juga untuk keluarga Mas Hita. Dasar bajingan, kau bahkan lebih rendah dari babi dan anjing. Setelah memastikannya, tatapan Brahma dipenuhi dengan kemarahan dan menamparkan Riku tanpa ragu, kenapa aku bisa besarkan orang buta dan tidak manusiawi seperti kau? Dia adalah kakak sepupu kau loh, kok kau tega melakukannya? Kau berlutut saja terus di sini, terus berlutut sampai Dakota maafkan kau. Kalau Dakota tidak maafkan kau, kau berlutut saja seterusnya di sini sampai mati? Tomota Group dan grup Vasque sudah menjadi terkenal, tetapi grup Vasque terkenal karena nama yang buruk dan Tomota Group justru terkenal karena nama yang baik. Tomota Group tidak hanya mengundang Simon untuk mendukung mereka, bahkan Jenderal Perang Gok langsung mengakui kalau Tomota Group adalah perusahaan bersih. Benar-benar suatu pengakuan yang tinggi. Perayaan penawaran saham perdana berlangsung dengan sibuk sampai jam 10 malam. Suasana hati Tokia sedang baik dan mentraktir makan seluruh staf di Hotel Kingsley. Tokia menyuruh Zeus membawa seluruh staf ke hotel Kingsley terlebih dahulu, dan dia dan Recha tetap tinggal untuk mengunci pintu. Setelah mengunci pintu, dan baru saja mereka mau naik mobil dan pergi ke acara makan, tiba-tiba muncul satu sosok di sebelah dan langsung menerjang ke arah mereka. Recha terkejut dan langsung mengarahkan Tokia ke punggungnya untuk melindunginya. Tetapi begitu sosok itu sudah berada di depan mereka, malah langsung berlutut. Tokia mengamati orang itu dengan heran, dan dengan terkejut berkata, ternyata kamu, Astina. Astina memohon dengan isak tangis, Tokia, tolong, izinkan aku bergabung dengan Tomota Group kamu. Seterusnya aku akan jadi budakmu, dan lakukan semua yang kamu suruh, aku bahkan tidak perlu digaji juga. Sebenarnya dia sudah berkeliaran di sekitar sepanjang hari, tetapi karena di siang hari terlalu banyak orang, dia tidak bisa keluar untuk memohon. Dan sekarang akhirnya menunggu sampai tersisa mereka berdua saja. Tokia dari awal sudah kecewa dengan Astina, mana mungkin. Berikan dia kesempatan lagi, dia menggelengkan kepala dan berkata, maaf ya, kuil keluargaku terlalu kecil untuk menampungmu. Recha, ayo kita pergi. Dia menarik lengan Recha dan bersiap-siap untuk pergi. Tanpa disangka, Astina langsung memeluk paha Tokia dan menangis semakin keras. Tokia, tolong bantu aku sekali lagi. Aku sudah diawasi oleh Jenderal Perang Gok. Aku akan mati nanti. Sekarang ibuku ada gangguan mental dan tidak bisa hidup sendiri. Lengan adikku sudah dipotong dan jadi orang cacat. Mereka akan mati kelaparan kalau aku tidak rawat mereka. Sekarang hanya kamu yang bisa selamatkan aku. Sekarang Jenderal Perang Gok sangat menghargai Tomota Group. Kalau aku jadi bagian dari Tomota Group, mungkin Jenderal Perang Gok tidak akan minta pertanggungjawaban aku lagi. Huhu, aku tidak boleh mati Tokia. Begitu mendengarnya, hati Tokia pun sedikit tersentuh. Ini adalah 3 nyawa sekaligus loh. Dia menatap Recha dengan hati-hati karena ingin menanyakan pendapatnya. Recha dengan dingin berkata, kuberi kamu satu kalimat, kamu bisa hindari bencana dari langit, tetapi kamu tidak bisa menghindar dari masalah yang kamu ciptakan sendiri. Tokia, ayo kita pergi. Recha menarik Tokia ke mobil dan pergi tanpa ragu. Melihat punggung mereka yang pergi, Astina menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, dan tatapannya juga dipenuhi dengan amarah. Pui, dasar pelacur, pui, dasar anjing penjilat. Meskipun aku harus mati, aku pasti akan seret kalian juga. Kalian benar-benar kira tidak perlu khawatir lagi setelah selesaikan masalah serangan bisnis, salah besar kalian, orang di belakang Jericho sudah siapkan serangan besar. Pada kekuatan underground untuk kalian, hanya saja, sangat disayangkan karena pihak sana rela hancurkan semua underground provinsi Omada hanya untuk hadapi Recha seorang. Tunggu dulu,
Kalau orang-orang underworld Provinsi Omada tahu mereka semua akan mati karena Recha, apa mereka akan usir Recha dan Tomota Group dari Provinsi Omada? Haha, aku akan sebarkan berita ini sekarang, Recha, kau. Tunggu saja dirimu dihajar mati oleh orang-orang Provinsi Omada. Bab 594, Master, marah Tuan Apex menelepon Master dengan hati-hati. Dia kabur dengan cepat ketika Jericho ditangkap, makanya terhindar dari penangkapan. Tuan Apex melapor, Master, ada masalah besar. Dia menceritakan dengan jelas tentang rencana serangan. Bisnis yang gagal dan berita penangkapan Jericho pada Master. Master mendengar ini dan langsung marah besar. Dasar sampah tidak berguna. Aku sudah susun rencana penyerangan bisnis dengan begitu sempurna dan di saat sudah hampir berhasil, malah digagalkan oleh sampah ini. Undang jenderal peranggok apaan, dan kirim tentara bayaran apaan, semuanya terlalu berlebihan, tidak ada gunanya dan gali kubur sendiri. Aku sudah latih dia lebih dari 20 tahun, dan kemampuan dia hanya begini saja, aku terlalu melebih-lebihkannya. Tuan Apex menghela napas, Jericho terlalu ingin memamerkan dirinya. Dia bukan hanya mau membunuh, tetapi ingin hancurkan pikirannya juga, makanya sampai undang jenderal peranggok dan tentara bayaran. Master, selanjutnya kita harus lakukan apa? Master, dengan dingin berkata, rencana penyerangan bisnis sudah gagal, tapi rencana penyerangan kekuatan underground tetap berjalan. Tuan Apex bertanya, aku mau tanya Master, Master akan suruh siapa untuk laksanakan rencana ini? Master tiba-tiba terdiam. Semua bawahan dia di Provinsi Omada sudah dibersihkan oleh Recha. Dimulai dari Sangs dan Tirta, kemudian Kouji dan Hendro. Bahkan Sere dan Hakim juga sudah mengkhianati dirinya. Selain Tuan Apex, dia sudah tidak ada orang yang bisa digunakan. Kesadaran akan keadaan ini membuat Master merasa sedikit takut. Dan sebuah rasa ancaman yang kuat menyerang dirinya. Si marga Valkyrie ini memang sedikit lihai. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama tidak rasakan ancaman seperti ini. Kita yang terlalu anggap remeh dia dari dulu. Terima perintah ini Tuan Apex. Aku sekarang perintahkan kamu untuk jalankan rencana serangan ini. Harus berhasil dan tidak boleh gagal. Tuan Apex langsung memberi hormat dan menjawab, aku janji akan selesaikan tugas ini sampai berhasil. Master berkata, oh ya, cari kesempatan untuk habisi orang tua dari keluarga Brawl itu, jangan biarkan Recha sembuhkan racun progeria dalam tubuhnya. Tuan Apex menjawab, siap. Oh, ya Master, bagaimana dengan Jericho? Master mendengus dingin, dia orang yang bodoh, ada dia apa gunanya? Apalagi, dia terlalu berani sampai berani cari orang menyamar jadi jenderal peranggok. Masalah ini akan diselidiki oleh ketua area tim 1, aku juga tidak bisa selamatkan dia. Slap, aku mengerti, jawab Tuan Apex dengan hati-hati. Perasaan Tuan Apex campur aduk setelah mengakhiri panggilan telepon. Jericho adalah anak angkat Master, dan dia bahkan tidak mau menyelamatkan dia. Apalagi dirinya yang orang luar, menemani Master memang seperti menemani seekor harimau, setiap saat selalu berbahaya. Kalau rencana penyerangan kekuatan underground sampai gagal, dia sudah bisa pastikan kalau Master pasti menginginkan nyawanya. Tetapi, seharusnya tidak mungkin gagal juga, kan? Bagaimanapun juga, kekuatan dalam penyerangan kali ini adalah kekuatan elit yang Master ambil dari Provinsi Easter. Tomota Group semakin memanas, berkat dukungan dari seluruh komunitas bisnis di Provinsi Omada. Penawaran saham perdana Tomota Group mendapat perhatian para investor saham. Harga kenaikan sahamnya bahkan sampai berhenti. Nilai pasar Tomota Group menjadi 2 kali lipat dan melompat menjadi salah satu dari 10 perusahaan terkenal di Provinsi Omada, dan menjadi perusahaan yang paling menonjol di hotline. Seperti pepatah ketenaran akan memancing kritikan, di saat yang bersamaan dengan Tomota Group yang makin terkenal, sebuah gosip tentang mereka pun menyebar dengan cepat. Kemunculan Tomota Group bersinggungan dengan kepentingan seseorang yang hebat, dan orang hebat itu ingin ambil tindakan terhadap Recha,
pimpinan dari Tomota Group. Bahkan sampai ingin menyerang seluruh aset underground Provinsi Omada dengan tanpa ragu. Provinsi Omada telah melalui perkembangan bertahun-tahun, dan ekologi ekonominya sudah mencapai situasi yang seimbang dan makmur. Jika aset underground dihancurkan, sudah pasti ekologi ekonominya akan menjadi berantakan, dan akan memberikan dampak negatif bagi kepentingan rakyatnya. Berita ini semakin besar dan semakin intens, sampai akhirnya tersebar ke seluruh Provinsi Omada dan langsung membuat semua orang panik dan khawatir. Bahkan banyak perusahaan kecil dan menengah langsung meninggalkan Provinsi Omada pada malam itu juga, untuk melindungi diri. 50 juta warga Provinsi Omada bersatu dan berharap ada sebuah kekuatan yang bisa muncul untuk menghadapi penyerang ini, dan melindungi Provinsi Omada. Akhirnya, pasukan Asosiasi Bela Diri cabang dari Provinsi Omada melangkah ke depan, dan mereka mengatakan akan mengundang Grandmaster Nicole dari Helsinki untuk menjaga Provinsi Omada dan melawan penyerang. Bab 595 Asosiasi Bela Diri. Begitu mendengar nama Nicole, semua orang langsung semangat. Grandmaster Nicole sangat terkenal, dan tidak ada satu orang pun yang tidak kenal dengan orang ini. Seorang pimpinan hotline, dia adalah juara ahli bela diri 5 tahun berturut-turut di masa mudanya. Kemudian menghancurkan sebuah kota dengan seorang diri dan mendapat panggilan Grandmaster Nicole. Bahkan dengar-dengar markas tentara pun ingin mengundang dia untuk menjadi kepala instruktur. Ada seseorang yang seperti dewa ini berjaga, sudah pasti akan mengintimidasi penyerang dan melindungi Provinsi Omada. Tomota Group Tokia, Dakota, Zeus dan Katie memesan makanan dan langsung makan di kantin. Keempat wanita ini mendapat panggilan 4 primadona Tomota Group dari para staf. 4 primadona berkumpul bersama merupakan pemandangan yang sungguh indah dilihat. Para staf pria selalu melirik ke arah sini dari waktu ke waktu. Sungguh pemandangan yang indah, bahkan melihatnya saja juga bisa bikin kenyang. Makanan di mulut sudah tidak berasa, bahkan daging kecap yang sedang dimakan juga sudah tidak harum lagi. Zeus memberikan daging kecap di mangkoknya kepada Tokia dan berkata, "Kak, kamu makan ya, aku akhir-akhir ini sedang diet dan tidak boleh makan makanan berminyak." "Ayo, benar-benar iri padamu, sudah makan banyak juga tidak?" Gemuk. Tokia tersenyum licik dan menjawab, "Mau bagaimana lagi, siapa suruh aku jadi anak kesayangan Tuhan?" Tokia tersenyum seperti angin musim semi, dan membuat banyak staf pria tertegun. Dakota menyela, "Kalau bicara tentang diet, kebetulan aku kenal dengan seorang ahli diet." Keempat wanita ini sambil makan dan sambil berbincang-bincang. Berbincang-bincang, dan entah bagaimana malah sampai membahas hal tentang serangan besar. Tokia dengan wajah sedih berkata, "Tomota Group kita sudah singgung kepentingan seseorang yang hebat. Kalian sudah dengar kalau orang hebat itu mau serang Tomota Group dan aset underground, kan?" 3 wanita lainnya juga langsung mengangguk dengan cemas. Tokia menghela napas dan berkata, "Ayo, aku heran sekali. Kita hanya kerjakan bisnis kita dengan baik dan dengan hati nurani yang bersih. Tapi kok selalu saja ada masalah yang datang?" Zeus menghibur dan berkata, "Kok, apa yang kamu takuti? Abang ipar begitu hebat. Satu tamparan dia sudah cukup untuk menamparkan terbang orang hebat tak jelas itu." Dakota dengan ekspresi mengejek berkata, "Hehe, daripada harapkan pria rendahan itu, mending berharap pada seekor babi." Pria rendahan itu memang jago kelahi, tapi kekuatan kecil dia tidak ada gunanya di level seperti ini. Zeus tidak terima dan membalas, "Kak Dakota, kenapa kamu selalu rendahkan abang ipar? Dia hutang kamu uang ya?" Katie menyela dan berkata, "Tokia, tidak usah cemas. Bukankah Grandmaster Nicole dari Helsinki akan datang jaga Provinsi Omada? Pasti tidak akan ada masalah kalau ada Grandmaster Nicole." Dakota mengangguk dan berkata, "Benar perkataan Katie. Lagi pula, walaupun Grandmaster Nicole tidak bisa melakukannya, masih ada pahlawanku di sini kok." Begitu membahas pahlawanku, Dakota langsung merasa sangat sedih. Waktu itu di perayaan penawaran saham perdana bertemu dengan pahlawanku, Jenderal Pranggok.
tetapi Jenderal Perang Gok sedang sibuk dengan tugasnya, makanya tidak datang untuk bertemu dengan dirinya. Waktu itu dia seharusnya mengambil inisiatif untuk maju dan berbicara dengan Jenderal Perang Gok. Ayo, satu kesempatan terbuang sia-sia. Tokia mengangguk dan berkata, aku percaya dengan Grandmaster Nicole. Pada saat ini, tiba-tiba segerombolan orang berpakaian ahli bela diri tiba-tiba menerjang masuk dari pintu. Mereka baru saja masuk dan langsung menggertak, siapa penanggung jawab Tomota Group keluar sekarang? Aku mau bertemu dengannya. Semua orang melihat ke arah orang itu dengan bersamaan. Segerombolan orang ini sangat besar tubuhnya, kokoh dan perkasa juga, dan dipenuhi dengan aura membunuh yang membuat orang sekitar tertekan. Tidak sedikit staf wanita yang ketakutan, dan segera mundur dan menghindari mereka. Ketika seorang staf wanita yang sedang mengambil nasi dan melewati mereka, pemimpin mereka yang berambut jamur mendorong pergi staf wanita itu. Sialan, tidak ada mata ya kau, jalan aku pun berani kau hadang. Staf wanita didorong sampai tersandung dan jatuh ke lantai. Serpihan mangkok yang pecah tidak sengaja melukai telapak tangannya. Hal ini membuat dia sangat ketakutan dan tidak berani bergerak di lantai. Sialan, Zeus memaki sekali, dan langsung bergegas maju dan memapah staf wanita itu.